Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh para peserta TAS yang kami hormati, guru besar, senior, dan sejawat. Kemudian saya juga menyapa Ketua Departemen, Dr. Brahman Askandar. Kemudian ada narasumber kita pada pagi hari ini, ada Dr. Jimmy Yanuar Anas, SPOG Konsultan, dan Dr. Arif Tunjung Seto, SPOG. Dan moderator Profesor Dr. Hendy Hendarto, SPOG Konsultan. Kita sampai pada TAS yang hari ke-53, jadi minggu lalu kita sudah anniversary TAS yang ke-52, 1 tahun TAS, dan ini adalah TAS terakhir pada bulan Februari. Topiknya sangat menarik, yaitu mengenai kontrasepsi pada penderita dysmenorrhea. Semoga nanti para segenap senior dan sejawat yang mengikuti TAS dapat mendapatkan hal-hal yang baru atau hal-hal yang menarik selama diskusi pada TAS hari ini. Baik, sebelum kita mulai, saya persilahkan kepada Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsultan, untuk dapat membuka TAS hari ini. Silakan, Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama, alhamdulillah kesempatan kesehatan untuk mengikuti acara TAS yang ke-53. Yang saya hormati guru saya Prof. Hendy, Dr. Jimmy, terima kasih banyak meluangkan waktunya. Dan mari sama-sama kita doakan senior dan sejawat kita yang sedang sakit karena Omikron dan lain-lain. Mudah-mudahan manfaat bagi kita, mengupdate ilmu sedikit-sedikit, karena saya juga belajar banyak dari Tanya Apa Saja itu, baik skala topik veto, topik endokrin, topik urokin, dan lain-lain, karena kalau saya baca, dapatnya sedikit, lebih banyak dapatnya kalau saya mendengarkan. Nah, topik pada pagi hari ini itu sangat luar biasa, mengenai kontrasepsi pada nyeri haid kalau tidak salah. Nah, ini penting sekali, karena kadang-kadang kita orangnya dysmenorrhea, kemudian kita pasang IUD yang biasa. Nah, itu kita tanyakan kepada Prof. Hendy. Bahkan yang kecil-kecil saja, kadang-kadang kita lupa. Kita ngasih pil KB, pasiennya hiperanamnesis ini ternyata penting. Nah, tantangan dokter di anamnesis, karena jumlah pasien kita lebih banyak dibanding di luar negeri. Mungkin di luar negeri satu sampai 15 di kita mungkin bisa tetap kami tunggu untuk perbaikan TAS di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan kita doakan bukunya Tanya Apa Saja mau sedang dibukukan oleh Dr. Pandu, Dr. Seto, dan tim, mudah-mudahan bisa menjadi buku frequently asked question begitu. Segala kekurangan saya mohon maaf, mudah-mudahan acara berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan Dr. Brahmana. Yang pertama, ada beberapa senior dan sejawat kita yang sedang mungkin isoman ya atau sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan segera. Dan yang kedua, kami mohon masukan untuk perbaikan TAS ke depannya. Dan yang ketiga, akan sedang disusun buku nanti ya. Jadi segala kegiatan TAS ini akan kita dokumentasikan menjadi dalam bentuk buku. Mohon dukungan dan doanya supaya bisa memberi manfaat sebesar-besarnya. Baik, berikutnya saya persilakan kepada moderator Profesor Dr. Hendy Hendarto, SPOG Konsultan, Fertilitas Endokrinologi dan Reproduksi, untuk dapat memimpin acara. Silakan Prof. Hendy. Terima kasih Dr. Pandu dan juga kepada Ketua Departemen KSM Obstetrik Ginekologi Dr. Brahmana. Baik, saudara sekalian, para guru besar, para senior, para teman-teman yang hadir pada pagi ini. Hari ini TAS yang ke-53, menarik ini ya, kontrasepsi. Nah, tapi kontrasepsi yang khusus ini ya, kontrasepsi yang pada penderita dysmenorrhea. Dan saya kebetulan ini mengganti ya, Prof. Suhartono saat ini sedang istirahat di rumah, jadi saya menggantikan beliau. Ada dua narasumber kita hari ini, Dr. Jimmy Yanuar Anas,
SPOG Konsultan FAIR, beliau ini Ketua Divisi FAIR saat ini ya. Dan kedua, Dr. Arief Tunjung Seto, SPOG, beliau staf muda yang energik ya, banyak sekali aktivitas yang sudah dilakukan beliau. Baik, kita mulai saja agar tidak membuang waktu. Mungkin dari narasumber, Dr. Jimmy, Dr. Arief mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya hormati Prof. Fendi sebagai moderator dan staf yang lainnya. Mungkin izinkan saya untuk bahan diskusi, Prof. Men-share slide mungkin 1 atau 2 slide. Sudah bisa dilihat ini slide-nya. Ya, silakan. Ya, baik. Mungkin topik kali ini adalah topik tentang kontrasepsi pada penderita dengan dysmenorrhea. Topik ini penting karena penderita dysmenorrhea ini cukup sering kita temui. Bahkan dari data secara epidemiologis, itu prevalensi dari dysmenorrhea seorang wanita ini sekitar 16-91%. Itu artinya hampir semua wanita itu pernah mengalami dysmenorrhea, dan sekitar 2-30% itu ternyata berat. Dan memang dysmenorrhea berat ini sangat mengganggu kualitas hidup seorang wanita, bahkan dapat mengganggu keharmonisan sebuah rumah tangga, karena mungkin mau hubungan sakit, mau aktivitas kerja juga sakit sehingga tidak masuk kerja, sehingga cukup merugikan. Dysmenorrhea ini ada 2 jenis, ada dysmenorrhea primer dan sekunder. Kalau primer itu mungkin ke arah remaja, yaitu umurnya mungkin di bawah 20 tahun, di mana penyebabnya adalah murni karena gangguan hormonal lokal di uterus, sehingga tidak ada penyebab spesifik lainnya, sehingga mungkin lini pertamanya bukan pil KB, mungkin lini pertamanya adalah obat anti nyeri atau NSAID. Berbeda halnya dengan dysmenorrhea sekunder, yang dimana dysmenorrhea sekunder ini memang terkait suatu patologi yang mendasari. Yang paling sering dari data epidemiologi yang pernah dilakukan adalah 20-70% adalah endometriosis, sedangkan sisanya adalah adenomyosis, mungkin ada perlengketan, atau mungkin bahkan kelainan ductus Muller, misalnya obstruksi, dan sebagainya. Nah, ironisnya pada pasien-pasien dysmenorrhea ini, apabila kita kurang tepat dalam memberikan kontrasepsi, atau mungkin walaupun kontrasepsinya sudah benar, misalnya kontrasepsi hormonal, cuman pemberiannya tidak adekuat, itu bahkan tidak memperbaiki. Selain tidak memperbaiki dysmenorrhea-nya, bahkan juga memperburuk kelainan keluhan dysmenorrhea dan meningkatkan risiko kekambuhannya. Di sisi lain, progestin atau kontrasepsi hormonal itu merupakan salah satu terapi pilihan pada dysmenorrhea akibat suatu endometriosis. Cuman yang perlu didiskusikan adalah jenis kontrasepsinya apa dan bagaimana durasinya serta bagaimana pemberian terapinya. Dari HIVERI sendiri telah memberikan rekomendasi pada tahun 2017 bahwa kontrasepsi oral kombinasi itu dapat diberikan pada penderita dysmenorrhea, dyspareunia maupun nyeri panggul yang tidak terkait menstruasi. Artinya mungkin lini pertama dari nyeri panggul ini apabila kita tidak menemukan gejala yang spesifik terhadap endometriosis, mungkin pil KB kombinasi oral kombinasi bisa digunakan untuk pilihan. Cuman apabila kita sudah mendapatkan pasien dengan endometriosis, artinya mungkin pasien ini sudah pernah dioperasi, hasil PA-nya endometriosis, atau mungkin dari pemeriksaan fisik kita, erythropleksi fixata, terus kemudian dari ovariumnya menempel di corpus posterior, suatu endometriosis, maka mungkin pilihannya bisa menggunakan progestin seperti DMPA, MPA, Dianoges maupun sikloteran asetat untuk sebagai salah satu pilihan untuk menanggulangi akibat nyeri. Ini mungkin slide terakhir ya. Mungkin tadi yang nanti saya diskusikan adalah jenis kontrasepsi yang bagaimana, apakah progestin only ataupun kontrasepsi yang kombinasi. Ternyata kalau memang kita sudah jelas pasien endometriosis, memang disarankan yang progestin only kontrasepsi, karena diduga kalau kita memberikan yang kontrasepsi hormonal kombinasi, karena pada endometriosis ini ada resistensi progesteron, sehingga menyebabkan komponen estrogen ini justru mendominasi, yang walaupun dengan dosis rendah itu ternyata dapat meningkatkan progresivitas endometriosis, sehingga mungkin disarankan yang PKB yang progestin.
Sedangkan cara pemberiannya apabila kita harus memberikan kontrasepsi hormonal yang kombinasi, misalnya pada dismenori pada remaja, di mana progestin only itu juga dapat mengganggu depurasium, sehingga kalau pada wanita remaja mungkin pilihannya adalah pil terapi kombinasi. Itu pilihannya apakah siklik atau kontinu. Sebenarnya kalau dari retrospektif dari penelitian tidak ada perbedaan yang signifikan, kecuali memang kalau yang kontinu itu keluhannya lebih cepat berkurang. Nah, yang terakhir ini yang mungkin cukup menarik, berapa lama kita berikan, karena endometriosis itu penyakit yang tidak pernah sembuh, tidak bisa sembuh 100%, sehingga mungkin kalau dari beberapa literatur mengatakan selama 2 tahun minimal, atau mungkin juga kalau memang tujuannya untuk kontrasepsi ya minimal sampai dia ingin punya anak lagi. Mungkin itu saja untuk bahan diskusi dari saya, Prof. Dendi. Mungkin dari Dr. Seto ada yang bisa ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Jimmy. Pak Seto mau menambahkan? Dr. Seto? Oke, Prof. Mungkin singkat aja saya tambahin 1 menit aja. Mungkin dia selesai. Ya. Oke, matur nuwun Prof. Yang saya hormati Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen dan juga pada Prof. Hendi, guru saya sekaligus juga moderator. Jadi singkat saja mungkin saya bahwasanya kontrasepsi ini memang bagus tema hari ini. Jadi kontrasepsi yang khusus kita berfokus pada penderita yang dismenori. Jadi pada penderita yang dismenori ini kita tahu ya tadi sudah dijelaskan kita harus pertama membedakan antara primer dan sekunder, dan hari ini tentunya kita berfokus pada dismenori yang sekunder, di mana kalau yang primer itu adalah biasanya terkait dengan haid oleh karena kontraksi uterus, vasokonstriksi, jadi proses fisiologis biasanya dimulai baru sesaat setelah mens, tapi kalau berkepanjangan sepanjang fase luteal dan selama menstruasi atau bahkan tidak menstruasi, maka kita harus berpikir bahwasanya ini adalah dismenori yang sekunder, di mana gangguan haid ini, dismenori ini malah menjadi salah satu yang paling banyak penyumbang dari gangguan atau disorder dari menstruasi. Dan tadi juga sudah disebutkan ada yang sering, ada yang jarang, tapi di antara yang sering menyebabkan dismenori tentunya kita berfokus pada endometriosis tadi 20-70% disebutkan Dr. Jimmy, dan juga adenomyosis mungkin. Di mana kita tahu biasanya khasnya nyerinya itu dikatakan pada usia wanita usia reproduktif dengan siklik atau bahkan asiklik, jadi tanpa mengaruhi siklus pada abdominal pain, dan bila mana ditambah khasnya lagi yaitu ada keluhan lain, yaitu adanya nyeri yang siklik pula pada gangguan misalnya pada saat berkemih atau buang air besar ataupun pada saat berhubungan, maka itu sangat patognomonis, terutama bila kita temukan pada usia reproduktif. Jadi dikatakan 70% berkaitan dengan ada endometriosis, di mana ini terkait dengan adanya proses inflamasi, sehingga itulah kenapa obat-obatan antiinflamasi juga sebetulnya menjadi terapi awal pada endometriosis, mungkin pada endometriosis yang primer. Dan parahnya lagi pada nyeri yang sangat kronis, maka ada yang dinamakan sampai spinal hyperaglesia. Jadi artinya saking lamanya kalau tidak teratasi, maka mempengaruhi ke psikis, termasuk juga merusak susunan saraf, sehingga akhirnya beberapa obat-obatan akhirnya juga itulah yang mungkin menjelaskan perbedaan respon antara satu pasien endometriosis dengan pasien yang lain. Dan kalau terkait dengan adenomyosis, maka biasanya lebih pada kerusakan dari endometrial gland, sehingga akhirnya juga khasnya lagi tentunya biasanya sangat nyeri, sehingga yang dikatakan Dr. Jimmy tadi merusak atau mengganggu pada saat aktivitas sehari-hari. Mungkin ini slide saya yang terakhir. Jadi memang terkait dengan adanya dikatakan kerusakan dari reseptor, jadi baik estrogen maupun progesteron, sehingga berarah pada proses inflamasi dan berujung pada keluhan nyeri. Sehingga mungkin ini untuk rangsangan diskusi kita hari ini, fokusnya terapi saat ini memang mengarah pada bagaimana kita memodifikasi pada reseptor baik estrogen dan progesteron terapi-terapinya. Mungkin itu dulu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Seto. Jadi apa yang saya bilang tadi menarik ini ya, kontrasepsi tapi kita bahas efek non kontrasepsinya, jadi ya. Bagaimana untuk nyerinya yang bisa bahkan mengganggu pasien dan menurunkan kualitas hidup. Baik, kita mulai saja diskusi. Ada sudah beberapa pertanyaan di sini. Ini pertama
dari Dr. Haria Narotama. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apakah ada jenis kontrasepsi yang penggunaannya justru memicu dysmenorrhea? Jadi ini memicu justru kontrasepsinya ya, atau memicu timbulnya penyakit yang berkaitan dengan dysmenorrhea seperti endometriosis. Nah, bagaimana? Monggo, siapa dulu? Dr. Seto apa Dr. Jimmy? Silakan. Siapa Mungkin dulu? Dr. Jimmy, Oke, monggo. monggo, Pak. Dr. Jimmy? Oh, oke. Silakan, Dr. Iya, Jimmy. Oke, Bro. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Arya. Memang pada beberapa jenis kontrasepsi, misalnya tadi yang disebutkan oleh Dr. Brahmana pertama kali itu IUD. IUD ini ada dua ya. IUD ada yang IUD copper T. Kalau dulu mungkin ada IUD yang murni mekanik ya, lips loop. Sekarang mungkin sudah tidak ada ya. Tapi mungkin di luar Jawa mungkin masih ada. Kemudian ada lagi yang sekarang copper T, terus kemudian yang ketiga adalah Valencia US. Memang kalau yang IUD yang mengandalkan mekanik seperti lips loop, kemudian copper T ini memang dia efek sampingnya adalah meningkat. Biasanya salah satunya adalah justru dysmenorrhea. Kemudian yang kedua adalah efek sampingnya adalah meningkatkan jumlah darah yang keluar karena memang dia merupakan corpus alenium di dalam uterus, sehingga di sisi lain pada wanita dengan endometriosis ini jumlah darah yang keluar ini justru dapat meningkatkan risiko terdapat banyaknya sel-sel dari endometriosis tadi yang tumpah ke panggul, sehingga justru meningkatkan risiko kekambuhan dan memperparahnya endometriosis. Jadi mungkin sebaiknya dihindari penggunaan kontrasepsi IUD, yang terutama IUD yang mekanik dan copper T pada wanita-wanita yang berisiko tinggi atau bahkan sudah terbukti adanya endometriosis. Mungkin seperti itu. Baik, Dr. Jimmy, Dr. Seto, ada tambahan? Betul, Prof. Ya, jadi mungkin tadi saya setuju dengan Dr. Jimmy. Jadi memang secara golongan ada generasi yang lama yang dengan koper memang mengandalkan untuk inflamasi sterilnya, sebetulnya niatnya untuk kontrasepsi, tapi juga ternyata karena sekali lagi sebagai corpus alenium biasanya merangsang sekresi yang berlebihan. Tapi kalau saya ikuti beberapa juga sebetulnya pada program atau penelitian jangka panjang dikatakan mungkin sebenarnya tidak terlalu bermakna perbedaannya antara mereka yang dibandingkan dengan kontrasepsi IUD copper dengan yang kontrasepsi jenis lain, bahkan atau dengan yang natural contraception misalnya, atau yang bisa dikatakan tidak memakai. Jadi ada penelitian long study sampai 5 tahun, kurang lebih 1.500 peserta ini di daerah Swedia juga dikatakan sebenarnya memang ada keluhannya tapi memang tidak bermakna. Dan tentunya dengan perkembangan zaman saat ini tadi sudah disebutkan Dr. Brahmana, dengan adanya IUD yang bersalut dengan LNG ya justru menjadi salah satu pilihan juga, namun sayangnya memang sampai saat ini memang harganya yang mahal dan itu juga menjadi pilihan. Mungkin itu Prof. Baik, terima kasih Dr. Seto. Jadi tetap penentunya adalah dokter ya, jangan daripada pasien sendiri yang milih-milih gitu ya. Jadi dokter harus memberikan mengarahkan ini bahwa cocok untuk ibu dan lain-lain, karena ternyata ada juga yang bisa merugikan kalau tidak pas gitu ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Dr. Megawati Wijaya. Kenapa bisa timbul dysmenorrhea yang fungsional dan sampai tiap bulan hampir pingsan? Apakah setelah dewasa bisa hilang? Karena setiap sakit minum pereda nyeri dan ada info menjadi susah punya anak. Nah ini banyak terjadi nih pertanyaan-pertanyaan di masyarakat ini. Monggo silakan, Dr. Jimmy ya. Iya, betul Prof. Jadi seperti yang saya bahas tadi, dysmenorrhea ini ada dua ya, ada yang primer sama sekunder ya. Kalau primer itu memang dia murni karena ada gangguan keseimbangan prostaglandin di dalam endometrium dan dalam endometrium sehingga menyebabkan dysmenorrhea pada saat haid. Cuma memang ciri khasnya adalah kalau dysmenorrhea primer ini terjadi sekitar di bawah 3 tahun setelah menarche, yang dimana semakin apabila dia menikah, dia biasanya keluhannya akan menghilang. Artinya tidak keluhan tadi tidak mengganggu lagi. Kalau keluhan yang seperti ini mungkin dan memang keluhannya berat, bervariasi. Ada yang mungkin nyerinya ya nyeri, tapi ada lagi yang memang sampai mengganggu aktivitas sekolah. Ya. Dan memang kalau dysmenorrhea primer itu tidak signifikan dia mengganggu sistem reproduksi, artinya dalam arti kesuburan. Namun apabila dia termasuk yang sekunder tadi, kalau yang dysmenorrhea sekunder itu justru dia
terjadinya pada orang-orang yang sudah umurnya di atas 25-an, biasanya dikatakan di atas 25 tahun, atau mungkin 5 tahun pasca menarche. Ya. Biasanya pada adolescent cuman sudah 5 tahun pasca menarche. Kalau hal ini yang terjadi, itu memang biasanya penyebabnya tadi adalah endometriosis dan memang bisa mengganggu kesuburan. Jadi memang anamnesis dari onset nyeri ini kapan, kemudian bagaimana karakteristik nyerinya itu sangat membantu dalam membedakan ini dismenori primer atau sekunder. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Jimmy. Jadi itu tadi ya, kenapa bisa sampai nyeri begitu ya. Dr. Seto menambahkan, silakan. Masih mute, Dr. Seto. Oke, terima kasih Prof. Oke, sekali lagi mungkin setuju dengan Dr. Jimmy. Jadi memang sekali lagi nomor 1 kita harus pastikan dulu ini dismenori primer atau sekunder. Kalau dari deskripsi dari Dr. Megawati bahwasanya sampai pingsan, kemudian apakah bisa hilang dan lain-lain, sepertinya ini bukan dismenori yang fisiologis karena ya pertanyaan yang paling mudah untuk kita tanyakan ke pasien biasanya kalau saya bertanya biasanya kalau pasiennya kuliah apakah sampai membuat tidak masuk kuliah atau absen kuliah atau misalnya bekerja apa harus cuti. Nah, itu pertanyaan biasanya saya yang utarakan paling simpel kalau sampai mengganggu aktivitas demikian ya saya asumsikan itu sudah dismenore yang sekunder dan itu juga harus diwaspadai adanya ancaman endometriosis tentunya. Dan untuk jangka panjangnya tentunya kembali lagi endometriosis ini sangat erat kaitannya, dikatakan 20-30% penderita endometriosis mengalami infertilitas dan sebaliknya pula pada pasien infertilitas ternyata setelah dievaluasi ternyata antara 30-50% penderitanya dievaluasi terkait dengan endometriosis. Jadi sudah sangat kentara hubungan sangat erat antara keduanya, antara endometriosis dan infertilitas ini. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Seto menambahkan. Jadi hati-hati ya kalau dismenori sekunder ini menjadi perhatian ya. Ini ada yang raise hand nih. Dr. Rahmana, silakan Dr. Rahmana. Oke, terima kasih. Urun Rembuk minta pendapat. Jadi tadi slide-nya itu dan itu saya lihat kalau misalnya ingin KB, kita berikan pil KB, dismenorinya teratasi, disparininya masih tetap itu. Mungkin saja deep infiltrating endometriosis dan lain-lain misalnya katakan umurnya ini pengen KB apa ya? Jadi pil KB itu dismenorinya teratasi, disparininya nyeri begitu. Mungkin ada pendapat. Terima kasih. Silakan. Siapa dulu, monggo? Pak Seto atau Dr. Jimmy? Mulai dulu. Ya, mungkin saya nanti dilengkapi oleh Dr. Jimmy, Prof. Jadi betul bahwasanya deep infiltrating endometriosis ini yang salah satu yang sangat pitfalls istilahnya kita bahwasanya pasiennya merasa nyeri dan apalagi berhubungan dengan dispareni. Jadi pada saat berhubungan dan itu kita harus berpikir karena tentunya DE ini tidak kentara dengan USG. Jadi kita USG bahkan misalnya dengan USG transvaginal pun maka karena tentunya lesinya yang sangat kecil maka bisa jadi kita kelewatan. Tapi itulah kenapa dikatakan ada yang namanya terapi empiris, di mana berdasarkan fakta tadi diutarakan Dr. Jimmy juga bahwasanya dismenore ini salah satu penyumbang terbesarnya hampir sampai 70% adalah endometriosis, sehingga atas dasar itulah biasanya kita juga bisa memberikan misalnya terapi empiris, terapi dengan tentunya dengan KI yang betul bahkan pada pasien nona misalnya untuk kita berikan pil KB misalnya dan ternyata apabila siklus ke depan atau siklus bulan depannya nyerinya berkurang atau berespon dengan baik, nah ini berarti kita memang lebih curiga ke arah endometriosis dan nanti hubungannya atau terkait dengan terapinya terkait dengan keluhannya tentunya, dan ini memang sangat long term terapi. Jadi sampai pasiennya menikah kita harus jelaskan dan tidak jarang karena biasanya pasien non dan didatangi atau ditemani dengan orang tuanya, kita bahkan sampai ke orang tuanya bahwa hati-hati betul memberikan terapi dengan COC. Mungkin Dr. Jimmy bisa menambahkan. Baik, Dr. Seto, terima kasih. Jadi hati-hati ya, ada deep endometriosis itu ya, kalau sampai demikian itu ya. Dr. Jimmy, silakan. Jadi tadi sudah banyak disampaikan Dr. Seto. Jadi apabila kita mendapatkan pasien dengan dismenori dan
disparunia, apalagi kalau kita sudah mendapatkan pil KB dalam jangka waktu tertentu minimal misalnya 3 bulan. Jadi mungkin perlu kita tekankan pada pasien bahwa untuk menilai suatu progres dari pemberian obat ini mungkin perlu waktu 3 bulanan, karena memang pil KB ini bukan obat anti nyeri, sehingga memang mungkin perlu waktu untuk mengurangi tersebut. Nah, apabila dalam waktu 3 bulan tadi masih ada keluhannya, misalnya ada masih nyeri haid, hubungan suami istri masih ada, mungkin memang ada gangguan mekanis di sana, ada nodul endometriosis di vagina, atau mungkin ada adesi di daerah sakrouterina, sehingga pada itu yang menentukan adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, misalnya kita lakukan rectal tuse, di sana ada nodul apa enggak, kemudian ada risiko adesi apa enggak dari dari USG, mungkin ada kista endometrioma yang kemudian dia ada adesi di sana yang dia adesi di sekitar sakrouterina, yaitu sehingga menyebabkan walaupun sudah diberikan terapi hormonal jangka waktu tertentu masih ada keluhan, sehingga pada pasien seperti ini tentu pendekatannya adalah operatif. Jadi artinya dilakukan eksisi pada nodul tersebut. Memang betul memang kecurigaan adanya suatu DIE. Ya, mungkin seperti itu. Baik, silakan Dr. Pramana, ada pendapat lain? Dr. Pramana? Dr. Pramana, ada tambahan? Oke, terima kasih Prof. Cukup Prof. Terima kasih. Baik. Jadi itu tadi ya. Jadi setelah disampaikan oleh Dr. Seto dan Dr. Jimmy bagaimana kondisi tertentu seperti dispareunia, nyeri haid, nyeri hubungan seksual tuh bikin kualitas hidup menurun pasangan tersebut ya. Nyeri banget itu ya. Dan adanya nodul tadi, ada di lesi endometriosis di daerah posterior itu bikin nyeri. Nah, kalau sampai tidak teratasi ya itu tadi. Tapi jangan lupa ya, memeriksakan dengan rectal tuse itu bisa lihat ya, sebenarnya adanya nodul itu ketahuan sebetulnya ya. Jadi tidak perlu dengan yang canggih-canggih, sebenarnya dengan bagaimana klinis itu kita bisa memeriksa itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan berikutnya ini. Ini menarik juga ini dari Dr. Joko Mulyono ini. Apa pilihan terapi untuk dismenore remaja? Nah, ini banyak ini remaja ini ya. Adakah modalitas terapi selain menghilangkan nyeri, tapi juga menghambat menghentikan progresivitas endometriosis pada remaja dan dapat dipergunakan jangka panjang? Ini, monggo silakan. Siapa dulu? Pak Seto? Silakan. Matur nuwun Prof. Jadi mungkin saya menganut tadi yang sudah diutarakan Dr. Jimmy tadi. Jadi betul kita ini tantangan sekali pada remaja. Satu, diagnostiknya jelas. Diagnostiknya saja sudah tantangan. Kenapa? Karena ya kita mau USG aja kalau misalnya kistanya besar sudah kelihatan misalnya. Tapi kalau pada saat kistanya kecil atau apalagi yang tadi kita curiga deep infiltrating transvaginal, tentunya kita juga tidak bisa lakukan, sehingga akhirnya kembali lagi kita itu tadi pada fakta bahwasanya prevalensinya tinggi terutama pada nyeri haid dan pelvic pain pada usia reproduktif. Jadi mereka yang tentunya sudah berjalan sistem reproduksinya dan tentunya otomatis produksi dari estrogennya, dan kembali lagi tadi pada gangguan pada reseptor estrogen maupun progesteronnya. Jadi sedangkan kalau pilihannya pada terapi ini ya kembali lagi yang paling aman ya di awal tadi, justru karena sebetulnya yang sekarang ini paradigmanya tata laksana yang paling aman adalah kita memberikan progestin only, karena tentunya itu yang tidak mengganggu, baik yang kita pikirkan adalah tentunya efek samping dari estrogen, di mana pada remaja di mana tentunya masih terjadi pertumbuhan tulang panjang dan yang lainnya, terutama kalau kita pikirkan, kalau kita temukan di usia kurang dari 18 tahun, maka kita harus berpikir terapi COC atau oral kontrasepsi ini tentunya akan berisiko mempercepat penutupan epifisis, sehingga juga nanti mungkin terapinya atau nyerinya teratasi, tapi secara tidak disadari akhirnya pertumbuhannya terhambat, dan ya ini tentunya kita juga ikut berdosa sebenarnya kalau akhirnya kita tidak menjelaskan dengan baik terapinya. Jadi menurut saya setuju, sudah kembali ke awal bahwasanya progestin only itu yang mungkin menjadi pilihan kita. Kalaupun misalnya intensitasnya tidak terlalu nyeri ya malah kembali lagi ke yang lebih mild lagi ya, tentunya dengan NSAID bila mana teratasi itu akan jauh lebih baik. Mungkin gitu Prof. Ya, baik. Dr. Seto, cukup panjang lebar menyampaikan ini. Dr. Jimmy menambahkan, silakan. Betul, Prof.
Jadi sudah banyak disampaikan Dr. Seto. Cuman mungkin kita menyimpulkan saja, yang penting adalah pada nyeri pada remaja ini kita harus membedakan ini dysmenorrhea primer atau endometriosis. Karena memang tidak mudah untuk membedakan dua jenis penyakit tersebut. Karena memang ya dysmenorrhea pada remaja ini cukup tinggi insidennya dan tidak semuanya endometriosis. Jadi biasanya kalau yang dysmenorrhea primer itu tadi dari anamnesis gejala, onsetnya kapan, kemudian kalau primer itu biasanya sebelum haid itu sudah mulai sakit, kemudian justru pada saat haid dia hilang. Kalau yang dysmenorrhea sekunder itu justru pada hari pertama, kedua, ketiga itu semakin berat keluhannya. Itu biasanya khas pada dysmenorrhea sekunder. Terus yang kedua, adakah gambaran kista endometrioma? Kalau memang ada gambaran kista endometrioma pada remaja, biasanya itu adalah suatu endometriosis yang menyertai suatu kelainan ductus Muller, artinya misalnya ada gangguan outflow dari menstruasi, sehingga mungkin harus dicari adakah hymen incorporata atau mungkin septum vagina, mungkin seperti itu. Karena kalau ada seperti itu, maka biasanya endometriosisnya akan datang lebih berat pada orang-orang, pada nona yang ada kelainan ductus Muller. Untuk membedakan lagi, sebenarnya kalau dari guideline itu diberikan terapi hormonal diberikan NSAID atau pil KB selama 6 bulan. Kalau 6 bulan ternyata hilang, maka itu suatu dysmenorrhea primer. Tapi kalau misalnya pemberian terapi hormonal atau NSAID selama 6 bulan tidak membaik, itulah yang kita curigai suatu endometriosis pada remaja. Memang pilihan terapi hormonal ini apa? Apakah progestin only ataukah pil KB yang seperti dikatakan Dr. Seto tadi? Memang belum ada konsensus kalau menurut yang saya lihat, karena memang kondisi ini jarang dan memang sama-sama sulit, karena kalau progestin only seperti Dianoges misalnya, Dianoges ini walaupun 2 mg dia ternyata setelah pemberian 6 bulan itu dapat mengganggu bone mass. Jadi padahal bone mass ini pada remaja sangat diperlukan karena dia merupakan golden period untuk penimbunan kalsium. Di sisi lain memang betul ya, pil KB ini juga mengganggu tulang, tapi tidak separah dengan progestin. Jadi memang dari beberapa literatur memang lebih menyarankan pil KB pada pemberian pada dysmenorrhea pada remaja. Apakah siklik atau kontinu memang tadi tergantung dari keluhannya tadi. Kalau keluhannya berat mungkin 3 bulan pertama bisa kontinu, kemudian siklik. Lebih disarankan siklik karena untuk memberikan waktu untuk supaya depolkalsium masih tetap bisa berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi makin menarik ya. Dan saya melihat pertanyaan cukup banyak ini ya. Saya ambil dulu beralih ke yang dari kolom chat, ini juga ada pertanyaan juga ini. Ini pertanyaannya untuk penggunaan DMPA, ini injeksi ya, DMPA. Berapa dosis yang diberikan dan berapa lama pemberiannya untuk mengatasi nyeri ini? Monggo, silakan. Siapa Pak Seto? Pak Jimmy, monggo. Monggo Dok Jimmy, Dok, silakan. Ya, Pak Dosun. Jadi kalau dari ada literatur itu mengatakan bahwa injeksi DMPA ini dapat digunakan untuk mengurangi dysmenorrhea, bahkan juga dapat digunakan untuk menekan angka kekambuhan dari endometriosis itu sendiri. Dan pemberiannya cukup sesuai dengan aturan pil KB, yaitu 3 bulan sekali. Jadi tidak perlu diinjeksi tiap bulan, karena kalau diinjeksi tiap bulan pada DMPA ini malah justru dapat menyebabkan desidualisasi yang nantinya malah justru perdarahan. Jadi kami sering juga mendapatkan di poli ini pasien telah diinjeksi DMPA tiap bulan gitu, karena mungkin harapannya untuk menekan endometrioma, mungkin atau menekan endometriosis, tapi justru orangnya datang dengan keluhan bleeding, mungkin seperti itu. Dan itu pun sudah cukup efektif. Durasinya untuk menekan kekambuhan atau untuk nyeri ini memang minimal sebaiknya 2 tahun, atau mungkin sampai pasien tersebut ingin punya anak lagi, mungkin seperti itu. Baik, Dr. Seto, bisa menambahkan? Ya itu aja Prof, sama. Jadi memang yang sering mungkin sekaligus di kesempatan ini kita bisa mengkonfirmasi itu tadi, bahwasanya memang
yang kita berikan efektivitas dosisnya sama dengan penggunaan kontrasepsi, jadi cukup dengan 3 bulan sekali, tidak perlu karena yaitu sekali lagi seringkali kita dapatkan pemberiannya mungkin disamakan dengan pil suntik KB yang 1 bulanan, jadi akhirnya diberikan tiap bulan dan berujung pada pasiennya perdarahan atau minimal flek-flek karena akhirnya juga atrofi juga endometriumnya. Jadi mungkin penggunaan cukup 3 bulan sekali seperti biasa dan sepertinya cukup efektif terutama pada pasien yang compliance-nya atau kepatuhannya mungkin agak sulit pada, mohon maaf, mereka yang mungkin tidak well educated. Mungkin itu aja, Prof. Ya, terima kasih Pak Seto. Jadi kita harus sekali lagi konseling ya sebelum berikan ya, kalau kontrasepsi, efek-efek lain yang bisa muncul. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dari Dr. Aulia Rahman. Mohon izin bertanya, apabila kita pasang IUD hormonal LNG IUS pada pasien kista endometriosis dan dysmenorrhea, berapa lama penggunaan dapat memberikan efek menghilangkan dysmenorrhea dan juga mengurangi ukuran kistanya ini? Bisa dikurangi tidak dengan LNG IUS? Dr. Jimmy, monggo silakan. Ya, terima kasih Prof. Jadi memang guideline dari Ferry maupun secara internasional untuk lini pertama adalah pemberian progestin ya. Sedangkan LNG IUS itu adalah lini kedua. Artinya jangan sampai kita sudah pasang LNG IUS tapi ternyata masih nyeri padahal LNG IUS itu juga harganya mahal. Jadi mungkin dipastikan dulu bahwa terapi hormonal ini memang mempunyai respon yang baik pada pasien ini. Jadi mungkin kita gunakan dianoges dulu, mungkin 3 bulan. Setelah itu kalau memang dia membaik, baru kita kalau memang pasiennya tidak ada rencana untuk punya anak atau mungkin kistanya kecil ya, dan tidak ada keluhan-keluhan lain, tidak ada gangguan pada traktus urinarius, misalnya ada hidronefrosis ya mungkin bukan pilihan lagi. Nah sehingga mungkin kita bisa menggunakan LNG IUS untuk sebagai terapi jangka panjang. Nah, kemudian adalah apakah LNG IUS ini dapat mengecilkan kista? Sepertinya memang LNG IUS ini karena dia kerjanya lokal pada endometrium sehingga dan baru setahun memang endometriosis LNG IUS ini baru terdeteksi di darah. Artinya mungkin dampak terhadap endometriosisnya sendiri mungkin tidak seberapa signifikan, artinya lebih ke arah dia nyerinya mungkin seperti itu, bukan untuk progresivitasnya. Dan kalau progresivitasnya mungkin lebih ke arah yang sistemik, progestin sistemik, mungkin seperti itu, Prof. Baik, Dr. Jimmy, ditambahkan Pak Seto? Ya sudah cukup, Prof. Dari itu Jimmy dan lengkap. Baik, jadi ini lagi ada pertanyaan lagi nih dari Dr. Joko lagi nih. Apabila nyeri haidnya berlebihan sampai harus minum analgetik, namun hanya timbul beberapa kali setelah haid dianggap nyeri biasa. Apa hal tersebut kita duga adalah endometriosis awal? Bagaimana mengetahui bahwa ini ada endometriosis pada mereka yang nyeri-nyeri ini? Silakan, monggo, Pak Seto. Iya, Prof. Ya, jadi sekali lagi memang tata laksana terapi endometriosis atau diagnostiknya, karena ini kan yang ditanyakan oleh Dr. Joko ini bagaimana, apakah ini memang biasa kita ini haid biasa atau ini jangan-jangan memang betul-betul endometriosis. Usahanya sekali lagi sampai sekarang diagnosis pasti ya masih memang invasif dengan laparoskopi untuk bisa mendiagnosis endometriosis. Cuman apakah kita layak untuk memberikan terapi empiris, yaitu ya tentunya kalau misalnya hanya sekedar analgetik saja masih biasa, maka sekali lagi proses haid atau siklus normal menstruasi sendiri tentunya juga tidak jauh-jauh atau juga melibatkan proses proliferasi dan juga inflamasi, sehingga bila mana respon dengan obat analgetik tentunya masih bisa abu-abu dikatakan terapi dysmenorrhea atau dysmenorrhea yang primer, dan sekali lagi tentunya memang subjektif, tapi kalau sampai mengganggu aktivitas keseharian dari yang bersangkutan, maka kita juga harus berpikir bahwa ini endometriosis. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah curiga endometriosis, bila mana lebih tepat kalau misalnya kita berikan tadi terapi hormonal, terapi empiris, dan ternyata nyerinya atau keluhannya sangat berkurang secara signifikan, karena sekali lagi patofisiologinya dengan adanya kita intervensi pada reseptor estrogen dan progesteron, dan ternyata yang dilakukan oleh
pil KB itu ternyata berefek signifikan, ya kita lebih curiga lagi. Tapi kalau hanya NSAID saja, maka ya itu kalau orang dibilang dileben itu mungkin ya itu sudah masih dalam batas normal. Mungkin itu menurut saya, Prof. Terima kasih. Ya, Dr. Seto, terima kasih. Dr. Jimmy melengkapi. Ya, Prof. Jadi mungkin melengkapi aja. Jadi mungkin yang pertama kita lihat dari usia dulu. Usia ini mungkin sangat penting ya untuk melihat kira-kira orang ini dysmenorrhea primer atau sekunder. Karena kalau orang ini ternyata masih remaja, misalnya masih di bawah umur 20 tahun, dan dia nyerinya lebih sering dia dysmenorrhea primer selama tidak ada keluhan yang memang tidak ada kelainan lain. Dan apabila memang tadi onset nyerinya bagaimana? Apakah dia sebelum haid ataukah pasca haid? Itu sangat membantu untuk menilai apakah ini ada kelainan yang mendasari atau tidak. Kalau memang dia dysmenorrhea primer, memang pendekatan pertama adalah NSAID. NSAID itu dikatakan selama 6 bulan sudah cukup untuk memperbaiki keluhannya. Sedangkan kalau memang dia dysmenorrhea sekunder, apalagi kalau orang ini sudah umur 25 tahun ke atas, ya memang kalau pada endometriosis ini, kalau apalagi awal ya, di mana masih endometriosis grade 1, 2 atau mungkin masih ringan gitu, itu memang sangat sulit untuk dideteksi apalagi dengan USG. Karena USG baru bisa melihat kalau ada endometrioma atau mungkin kalau ada perlengketan berat di tabung 12. Kalau memang kita mencurigai suatu dysmenorrhea sekunder apalagi pada orang-orang yang dewasa, ya ada namanya diagnostik empiris pada endometriosis, di mana diberikan progestin atau pil KB selama kurun waktu tertentu untuk menilai apakah ini endometriosis atau bukan. Apabila dengan diberikan terapi tadi ternyata membaik, maka kemungkinan besar adalah endometriosis. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih Dr. Jimmy. Jadi jelas sekali ya yang disampaikan Dr. Seto sama Dr. Jimmy ini. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Dr. Gusti Ngurah Darmaja. Ini menarik ini. Mana yang lebih baik ya? Diberi pil KB kontinu atau siklik? Jadi terus minum atau siklik? Ada haidnya gitu ya. Nah, kita tahu pil KB juga ada estrogennya. Apalagi endometrius kan bisa tumbuh karena estrogen tadi ini. Adakah bagaimana dengan pil KB yang lainnya pilihannya? Silakan, Dr. Jimmy. Iya, Bang. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, apakah pil KB-nya kontinu atau siklik, memang tidak dari penelitian itu memang yang membedakan adalah berkurangnya keluhan. Berkurangnya keluhan memang pada yang kontinu ini lebih cepat, terutama 3 bulan pertama. Sedangkan untuk bagaimana angka kekambuhan jadi endometriosis itu sendiri, bagaimana terhadap progresivitas endometriosis itu sendiri memang masih belum jelas apakah kontinu lebih baik dari siklik yang mungkin pernah saya baca. Terus yang kedua, kalau apakah pil KB ini kan menggunakan estrogen ya, apakah estrogen tersebut mempunyai dampak yang merugikan pada progresivitas endometriosis itu sendiri? Memang ada beberapa pendapat yang menduga bahwa komponen estrogen pada pil KB ini justru merugikan karena endometriosis itu sendiri merupakan suatu penyakit yang progesteron resisten, sehingga di mana progesteronnya itu tidak dapat berjalan dengan efektif, tapi justru estrogennya ini dia meningkatkan aktivitas endometriosis itu sendiri, sehingga kenapa pada beberapa yang terbaru memang menyarankan untuk memberikan kontrasepsi atau terapi hormonal yang progesteron only, misalnya tadi DMPA, MPA, LNCIUS, mungkin seperti itu. Mungkin dari saya itu, Bro. Baik, Dr. Seto menambahkan tentang ini. Mungkin itu yang pertanyaan kedua itu ya, sekali lagi memang itu jadinya akhirnya yang mendasari itu tadi betul Dr. Jimmy, bahwasanya saat ini paradigmanya atau terapinya memang mengarah karena adanya resistensi dari progesteron, maka kita berikan terapi progesteron only, dan justru temuan waktu itu dilakukan juga dengan multicenter study, trialnya sangat luas sekali, bahwa komponen dari estrogen dari pil KB ini yang diduga selaku malah memicu terjadi endometriosis, sehingga oleh karena itu terapi lini pertama dengan endometriosis yang tentunya tidak terkait dengan infertilitas untuk saat ini ya kita berikan adanya progestin yang seperti Dinogest. Itu aja, Prof. Baik, terima kasih.
Dr. Seto dan Dr. Jimmy telah menyampaikan tentang tadi ini ya, tentang komposisi ada estrogen di dalam pil KB. Ini pertanyaan berikutnya dari Dr. Abdul Mukti. Nah, ini beliau ini pengen tahu tentang remaja dengan nyeri haid ini. Adakah modalitas terapi selain hormonal dan NSAID kepada dysmenorrhea primer atau nyeri haid pada remaja? Ini menarik nih, remaja ini kan sangat susah ya kalau enggak ditangani dengan baik gitu ya. Baik, silakan Dr. Jimmy. Iya, baik Prof. Jadi pada remaja ini memang sangat menarik ini karena memang masih aktivitasnya masih cukup tinggi dan masa reproduksinya masih cukup panjang. Jadi memang kalau memang tadi kembali lagi kalau memang dia itu dysmenorrhea primer, maka terapi lini pertamanya adalah NSAID. Dan NSAID ini dalam jangka waktu tertentu 6 bulan itu kalau memang ternyata dia dysmenorrhea primer itu outcome-nya akan sangat baik. Dan kalau ternyata dia dysmenorrhea sekunder, artinya ada gejala dysmenorrhea sekunder, maka pendekatannya adalah terapi hormonal. Dan memang terapi hormonal ini memang pada remaja ini belum ada suatu konsensus apakah progestin only ataukah pil KB. Karena memang pada remaja ini masih pada masa pertumbuhan di mana masih diperlukan hipokalsium yang cukup banyak. Sedangkan kalau pemberian terapi progestin only itu dari penelitian baik itu Dianoges maupun DMPA apalagi itu dapat mengganggu proses hipokalsium tadi, sehingga memang lebih disarankan kalau ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kalau pada remaja sebaiknya menggunakan pil KB dengan dosis yang low dose seperti itu. Kalau misalnya ternyata pada saat dia dievaluasi memang ada gangguan ductus Muller misalnya obstruksi, ya pendekatannya adalah operatif, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Jimmy. Dr. Seto, ada tambahan? Ya, saya setuju sebaiknya kita tidak melupakan adanya gangguan anatomi, terutama pada mereka remaja, dan apalagi kalau biasanya kita temukan pada kasus-kasus yang amenorrhea primer, ternyata bahwasanya adanya obstruksi dari aliran atau jalan dari haidnya, darah haidnya, itu yang juga seringkali kita temukan. Dan untuk terapi di luar itu, karena pertanyaannya apakah ada terapi lain selain hormonal maupun NSAID, ya tentunya terapi surgical itu kita pilih untuk kita sangat terakhir. Jadi karena kita juga harus berpikir jangka panjang, adanya risiko kerusakan yang dikatakan Prof. Hendy kemarin pada saat tes yang pertama, sehebat apapun surgical surgeon-nya atau operatornya, tapi tindakan terapi pasti sedikit banyak juga akan mengganggu dari cadangan ovarium, sehingga terutama pada remaja kita sangat menghindari betul. Jadi kita utamakan terapi medikamentosa. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih, Dr. Seto. Baik, ini ada pertanyaan, masih ada ini. Lumayan, ternyata kontrasepsi banyak masalah yang bisa muncul ya. Dari Dr. Risa Rahmi. Nah, ini kasus ini menarik nih kasus ini ya. Apabila ada pasien dengan kista endometriosis ukuran 4 cm, ya, ukurannya 4 cm kistanya ya, usianya 37 tahun. Wah, ini sudah masa-masa yang lampu kuning ini ya, ingin memiliki anak karena dengan suami yang kedua. Apa yang kita sarankan? Monggo Pak Jimmy, Dr. Jimmy, silakan. Ya, mungkin memang kista endometriosis ini memang cukup menarik ya, karena memang komplikasinya apabila kita salah langkah cukup buruk pada pasien. Jadi pada pasien ini umurnya 37 tahun, kemudian ada endometriosis, kista endometriosis sekitar 4 cm ya. Ya. Kemudian apakah perlu dioperasi atau tidak? Ya, mungkin satu yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana faktor yang lain. Ya. Artinya pada pasien ini kita rencananya apa? Apakah mau inseminasi misalnya, ataukah mau langsung bayi tabung? Kalau misalnya pada melihat dari kasusnya umurnya 37, apalagi kalau endometriosis berat, mungkin pilihannya adalah lebih optimal kalau lebih disarankan untuk IVF. Nah, pada IVF ini kista endometriosis sebenarnya dilakukan operasi hanya apabila dia mengganggu akses kita untuk melakukan ovum backup. Ya, karena memang diduga memang kalau kita melakukan operatif pada pasien yang sebelum melakukan IVF, maka tidak ada perbedaan outcome, bahkan mungkin akan mengurangi dari ovarian reserve. Ya.
Ini masalahnya yang bikin repot itu kalau pasiennya tidak mampu untuk bayi tabung, itu yang repot. Mau kemana pasien ini? Kalau mau inseminasi, mungkin ya kita lihat dulu aja, mungkin gradasi ada ukuran endometriosisnya, mungkin kemudian yang kedua adalah AMH-nya bagaimana, spermanya bagaimana, mungkin seperti itu. Mungkin nggak perlu disarankan bahwa mungkin outcome pada inseminasi pada pasien-pasien dengan endometriosis ini juga tidak sebaik pada orang-orang yang tanpa endometriosis, apalagi dengan usia yang sudah di atas 35 tahun. Mungkin seperti itu, Prof. Baik, Dr. Simi. Terima kasih. Dr. Seto menambahkan? Silakan. Terima kasih, Prof. Jadi ini betul tadi tantangan kasusnya menarik. Kenapa? Karena dari segi usia ini zona kuning. Jadi antara mungkin sudah mendekati 40, tapi sebenarnya juga masih di awal. Jadi sekali lagi saya setuju Dr. Simi, nomor 1, mungkin yang terbaik dilihat dari faktor usia saja, apalagi kalau misalnya ada pasien yang juga bersedia, mampu, ya nomor 1 malah mungkin kita pilih bayi tabung tentunya dengan atas dasar pregnancy rate atau angka keberhasilan yang tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya inseminasi. Namun bila pasiennya keberatan, maka syarat untuk program hamil yang lain seperti inseminasi atau malah misalnya pasien masih ingin hamil alami, ya tentunya patensi tuba yang harus kita utamakan, sehingga itu yang sebetulnya justru menjadi indikasi utama bila mana kita lakukan terapi operatif. Jadi mungkin, mohon maaf, mungkin misalnya kita kerjakan di daerah atau dimanapun berada, mungkin dari kita untuk tidak lupa selain kita melakukan eksisi terhadap kistanya, tapi juga yang ke depan yang jauh lebih bermakna mungkin untuk pasiennya adalah tentunya memastikan patensi dari tubanya yang menurut saya laparotomi juga masih bisa dikerjakan juga. Mungkin itu aja, Prof. Titipannya. Baik, terima kasih Dr. Simi, Dr. Seto. Ini pertanyaannya Dr. Risa Rahmi ini memang luar biasa ini ya. Kompleks sekali. Meskipun kita 2 baris, tapi ini usia 37 tahun ini ya. Jadi hati-hati dengan usia kalau pada infertilitas ya. Apakah perlu dicek ya? Maksudnya kalau kita pertanyaannya, perlu cek KMH enggak ini melihat ovarian reserve dulu sebelum kita melakukan pemikiran tindakan-tindakan? Dengan Dr. Simi. Menurut saya sangat perlu, Prof. Karena memang kalau AMH-nya sudah di bawah 1, mungkin ya inseminasi sudah bukan pilihan, ya tinggal IVF. Artinya ya orang ini dilakukan urgent IVF sebelum tambah habis ovariumnya. Ya, oke. Jadi jika begitu ya, Dr. Seto gimana pendapatnya? Oke, setuju, Prof. Jadi biasanya kalau mungkin kita melupakan atau mungkin kita dengan usia yang lebih muda, andai kata kita lebih selektif lagi. Memang tidak semua kita cekkan AMH, terutama pada mereka yang dengan endometrioma bilateral. Tentunya ada faktor risiko pengurangan cadangan lebih besar, maka kita rutinkan. Tapi pada ini meskipun usia ukuran kistanya hanya 4 cm dan juga unilateral, tapi juga melihat dari faktor usia, kita juga harus berpikir juga cadangannya apakah sebaik waktu usia muda gitu. Jadi saya setuju untuk diperiksakan, Bro. Ya. Jadi menarik ini ya kasusnya ini. Baik, kita lanjutkan karena masih ada beberapa pertanyaan ini. Ini dari kolom chat ini ya. Dari Dr. Muhammad Khairon Tamami. Ini tentang NSAID, obat-obatan anti steroid non inflamasi. Anti steroid non steroid ya, NSAID. Nah, apakah ada pilihan-pilihannya? Pilihan pertama, pilihan kedua pada kasus-kasus dismenori primer ini untuk pemilihan obatnya ini. Bagaimana ini, Dr. Jimmy? Iya, Prof. Jadi kalau NSAID memang tidak ada pilihan khusus ya. Artinya semua NSAID bisa dipakai menurut saya, Prof. Cuman tadi perbedaan NSAID dengan pil KB ini adalah sebenarnya kalau NSAID ini mungkin kita hanya menangani nyerinya saja, sedangkan kalau ternyata dia endometriosis dia tidak menekan progresivitasnya. Mungkin perbedaannya itu. Sedangkan kalau pil KB itu mungkin dia bisa untuk selain bisa kena ke nyerinya, juga dia bisa untuk menekan progresivitas dari endometriosis. Cuman memang ya dapat menekan ovulasi mungkin. Ini mungkin dari pendapat saya seperti itu, Prof. Ya. Mas Seto menambahkan tentang NSAID ini gimana? Iya, betul, Prof. Jadi pertanyaan ini bagus karena dengan pertanyaan ini dan ditambah dengan jawaban Dr. Jimmy tadi semakin menekankan bahwa pentingnya kita memastikan betul ini dismenori primer apa sekunder. Nah, ini jadi ternyata slide-nya sama tapi juga sangat penting karena sekali lagi sangat menentukan. Jadi ya bisa tidak dengan harus diagnostik yang sangat ini, tapi dengan anamnesis yang
terukur dengan kegiatan aktivitas pembatasannya sehari-hari apakah sangat-sangat terganggu apa tidak, dan juga dari khasnya, sifatnya tadi yang sudah diutarakan baik di slide saya maupun Dr. Jimmy, kapan onsetnya, bagaimana intensitas gangguannya, maka kita bisa membedakan, dan tentunya pemilihan terapi apakah kita pakai NSAID atau hormonal itu tergantung dari diagnostik kita. Gitu aja, Prof. Baik, terima kasih. Jadi memang banyak pilihan ya. Baik, ada pertanyaan ini dari Dr. Joko lagi nih. Nah, ini menarik juga ini. Apa betul pilihan LNC-IUS itu untuk terapi definitif adenomiosis dan Dynoges untuk terapi endometriosis atau endometrioma? Bagaimana ini, Dr. Jimmy? Ya. Jadi mungkin terapi definitif dari adenomiosis dan endometriosis itu adalah hysterektomi menurut saya. Jadi untuk selesai seterusnya. Cuman kalau LNC-IUS tadi dia hanya untuk menekan secara sementara, memang jangka panjang karena memang kelebihan dari LNC-IUS tersebut bisa pemakaian selama 10 tahun dan memang dari beberapa penelitian LNC-IUS mempunyai efektivitas yang cukup baik dalam menekan adenomiosis. Cuman tadi apabila kita berkehendak untuk menggunakan LNC-IUS pada adenomiosis, mungkin sebaiknya dilihat dulu ukuran dari kavu mutrinya bagaimana. Kalau ukuran kavu mutrinya sudah sangat membesar, karena biasanya pada adenomiosis ini kavu mutrinya akan memanjang, jadi mungkin dari sondenya mungkin bisa lebih dari 8 cm. Kalau sudah seperti itu mungkin sudah tidak efektif lagi, karena LNC-IUS memang dirancang untuk kavu mutri yang masih normal. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Dr. Jimmy. Dr. Seto menambahkan? Iya. Prof, ya mungkin kita tadi belum tidak banyak membahas adenomiosis, jadi memang prognosisnya menurut saya sama jeleknya, dan memang sayangnya faktanya bahkan dibandingkan dengan endometriosis dikatakan terapi atau surgical ataupun non surgical tidak ada bedanya. Artinya adenomiosis ini sama-sama jelek prognosisnya, sehingga kalau pada mereka yang non infertilitas ya itu tadi terapi utamanya hysterektomi, tapi kalau misalnya pada mereka yang menolak operasi, maka LNC-IUS ini oleh karena supresinya mungkin kontinu, maka memang jadi pilihan. Kalau untuk yang pertanyaan kedua tentang endometriosis dengan Dynoges, mungkin tadi sudah dibahas berapa kali, memang saat ini menjadi pilihan utama. Itu aja, Prof. Baik, terima kasih. Jadi kita bisa lihat ya, sebetulnya topik kita sederhana ya, kontrasepsi, tapi ternyata berkembangnya kemana-mana ini hari ini ya. Dan dysmenorrhea pun ternyata ada primer, sekunder yang harus kita betul perhatian, dan bagaimana pasien itu yang juga harus kita perhatikan. Maka kalau mengarah ke yang sekunder, yang endometriosis mungkin paling sering ya, 80% itu kan ada 60-80% endometriosis ya. Hati-hati tadi istilah tadi, kita betul-betul harus mendekat ke pasien ya. Listen to the patient itu ya. Dengarkan pasien apa keluhannya itu ya. Jadi jangan kita langsung hantam dan lain-lain kita itu ya, tapi listen to the patient itu tadi ya. Baik, waktu kita sudah mepet memang hari ini, luar biasa. Dan terima kasih pada semua partisipan yang hadir, pertanyaannya. Nah ini tapi masih ada lagi pertanyaan ini. Satu ya, sekian saja ini ya. Dari Dr. Risa tadi, memang kasus tadi ini, apakah memungkinkan inseminasi tanpa operasi pasien kista tadi ya, sambungan tadi. Jadi pasien yang kista tadi dilakukan inseminasi tanpa tidak usah dioperasi. Mungkin Dr. Jimmy singkat saja. Iya. Mungkin kalau saran saya jangan ya, karena apa? Karena endometriosis ini juga berpotensi untuk mengganggu dari tuba fallopiae, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tidak tahu kalau misalnya kista, biasanya kalau pada usia muda ya, kita dilakukan kistektomi, apalagi hanya unilateral, apalagi dengan cadangan ovarium yang masih baik, itu biasanya dia luaran kehamilannya lebih baik. Cuman pada orang yang sudah ada gangguan ovarian reserve dengan kista endometrioma, apalagi kalau cadangan ovariumnya sudah jelek, kita tidak tahu bagaimana potensi tubanya, kita lakukan kistektomi kok sepertinya dapat merugikan pasien. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Dr. Seto menambahkan? Ya, singkat aja, Prof. Jadi sekali lagi ini memang kasusnya Dr. Riza ini sangat bagus ini. Jadi sangat kompleks karena semuanya abu-abu juga, baik dari usianya termasuk juga ukurannya. Karena sebetulnya kalau memang sekali lagi nomor 1 IVF, tapi pasien bila tidak mampu, maka ya kita harus pastikan potensi tubanya baik dengan laparoskopi, sekaligus nanti kita
lakukan eksisi dari kistanya. Tapi kalau dari panduan Hiferi itu biasanya maksimal kalau nggak salah 4 cm. Jadi ini nanggung juga ukurannya. Jadi panduan Hiferi 4 cm kalau nggak salah. Jadi lebih dari 4 cm kita lakukan terapi, tapi sekali lagi justru indikasi utamanya adalah untuk kita melakukan tes patensi tuba. Jadi kasusnya menarik sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kompleks ya, kita harus tadi listen to the patient ya, dengarkan apa yang pasien mau ya. Jadi kita harus betul-betul memberikan yang terbaik pada pasien kita. Baik, ini waktu sudah habis. Mungkin Dr. Jimmy, Dr. Seto bisa memberikan closing statement atau take home message untuk acara hari ini. Silakan Dr. Jimmy. Jadi kembali lagi tadi satu, yang pertama adalah pada pasien-pasien yang nyeri tadi, apalagi kalau pasien satu dilihat dari usianya ya. Kemudian yang kedua adalah dilihat apakah ini dysmenorrhea primer atau sekunder. Kemudian kalau misalnya dia dysmenorrhea sekunder, maka kita waspada, hati-hati punya endometriosis. Dan pada kontrasepsi atau kontrasepsi hormonal ini dapat ditawarkan pada pasien-pasien dengan dysmenorrhea dengan kecurigaan endometriosis yang memang belum ada rencana untuk punya anak atau mungkin bahkan sudah tidak ada rencana untuk punya anak lagi. Dan itu bisa digunakan minimal selama 2 tahun, karena memang terbukti selain dapat mengurangi gejala, dia juga dapat mengurangi risiko kekambuhan. Mungkin dari saya itu. Baik, terima kasih Dr. Jimmy. Dr. Seto, closing statement, Prof. Singkat aja. Jadi saya suka istilahnya Prof. Hendy ini. Jadi listen to the patient. Dalam arti kita harus menggali betul. Ini sekali lagi ternyata penting sekali memastikan satu ini dysmenorrhea primer atau sekunder dari sifat-sifat dan ciri khas gejalanya tadi. Dan yang kedua, listen to the patient yang kedua adalah ya tentunya keinginannya apakah betul hanya dysmenorrhea atau jangan-jangan ada kasus infertilitas di baliknya. Sekali lagi dengan kasus infertilitas ya tentunya kita tidak serta-merta atau dapat kita gunakan terapi hormonal ini karena tentunya juga akan makin memperlama durasi infertilitasnya. Mungkin itu aja Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi ini. Dan saya terima kasih hampir 200 ini ya yang partisipannya luar biasa dan pertanyaannya sangat menarik dan ada kasus-kasus yang banyak ada ditangani sehari-hari. Terima kasih pada dua narasumber, Dr. Jimmy Yanuar Anas sebagai konsultan FAIR, beliau ini adalah ketua divisi FAIR di FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan Dr. Seto, mereka adalah staf muda yang energik yang banyak sekali melakukan hal-hal yang menarik, inovasi-inovasi di divisi FAIR. Baik, dengan demikian terima kasih dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dalam acara ini, dan sekali lagi semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk memberikan terbaik pada pasien. Saya kembalikan kepada Dr. Pandu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hendy selaku moderator untuk tas ke-53 dan kedua narasumber kita, Dr. Jimmy dan Dr. Arif Tanjung Seto. Demikian topiknya sangat menarik, peserta hampir 200, banyak pertanyaan yang masuk, diskusinya juga sangat antusias tadi ya peserta berikut narasumbernya. Kami tutup untuk tas yang ke-53. Terima kasih kepada seluruh para peserta yang sangat setia untuk mengikuti tas dari seri 1 sampai ke-53. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Prof. Hendy. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Assalamualaikum Prof. Hendy, matur suwun. Pak Siang, Pak Seto, Pak Pandu, kalian. Salam. Assalamualaikum.